Siapa sangka, tangan kasar yang biasa mengangkat batu, bisa menyentuh hati seorang wanita berharta? Di bulan penuh berkah, takdir pun ikut berbuka. Kalau kamu percaya bahwa cinta bisa tumbuh dari ketulusan, bukan kekayaan, subscribe sekarang dan nyalakan lonceng. Karena kisah seperti ini akan terus kami hadirkan untuk menyentuh hatimu. Bulan Ramadan tak pernah mengubah kenyataan bagi Rojak, seorang pemuda desa berusia 28 tahun yang merantau ke kota besar demi mengisi perut dan mengobati harapan. Rambutnya selalu lepek karena debu, kulitnya terbakar matahari, dan tangannya kapalan, bekas kerasnya hidup sebagai buruh bangunan. Ia datang dari desa kecil di ujung Jawa Tengah, membawa tas lusuh dan doa dari ibunya yang sudah renta. Di matanya, kota adalah ladang rezeki. Tapi di realitanya, kota itu keras dan dingin. Ia tidur di bedeng sempit bersama para pekerja lainnya, berbuka puasa seadanya, kadang hanya air putih dan tahu goreng sisa pagi. Di minggu kedua Ramadan, datanglah pekerjaan baru, proyek renovasi rumah mewah di pinggiran kota. Rojak belum pernah bekerja di rumah sebesar itu sebelumnya. Pagar tingginya menjulang, taman depannya rapi, dan setiap ubinnya mengkilap seperti kaca. Ini rumah siapa, sih? Gumamnya, saat pertama kali melangkah masuk. Seorang mandor menjawab pelan. Bu Melati, janda kaya, baiknya bukan main. Tapi hati-hati, jangan macem-macem. Hari-hari pertama, Rojak hanya bekerja seperti biasa, memecah tembok lama, mengangkat semen, meratakan lantai. Tapi ada sesuatu yang aneh dari proyek ini. Tak seperti rumah-rumah orang kaya lain yang dingin dan tertutup, pemilik rumah ini sering keluar menyapa. Ia menyajikan air es di siang hari, dan senyumnya, sungguh, senyum itu lebih menyejukkan dari bayang-bayang atap. Di hari ketiga bekerja di rumah itu, saat adzan maghrib menggema, terdengarlah suara lembut memanggil dari teras. Mas, ayo, jangan buka di luar. Masuk aja ke dalam. Di sini lebih enak. Ada kolak dan gorengan. Itulah pertama kalinya Rojak berbuka-bukan di pinggir proyek, tapi di dalam ruang makan ber-AC, dengan taplak putih bersih dan piring keramik yang wangi sabun. Ia duduk di seberang Bu Melati, janda kaya berwajah tenang dengan mata sendu dan jilbab lembut yang jatuh di bahunya. Hari itu, tanpa sadar, menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar pekerjaan. Hari itu langit mendung, dan angin sore membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Rojak sedang mencampur semen di halaman depan saat pintu putih gading di lantai bawah perlahan terbuka. Dari balik pintu itu muncul sosok wanita yang langsung membuat suasana sekitar terasa berbeda. Bu Melati, sang pemilik rumah. Wajahnya teduh, usianya mungkin sekitar pertengahan 30-an. Tapi ada ketenangan dewasa dalam tatapannya. Ia mengenakan gamis panjang berwarna lembut dan jilbab yang tergerai anggun. Tak ada perhiasan mencolok, hanya senyum yang tulus saat ia melangkah perlahan ke arah para pekerja. Mas, istirahat dulu ya, jangan dipaksain. Puasa, loh, ucapnya lembut, membuat Rojak dan teman-temannya sedikit kikuk. Ia bahkan menyodorkan gelas air dingin dan beberapa buah kurma. Gaya bicaranya sopan, tanpa nada tinggi, tanpa jarak seperti kebanyakan majikan. Bagi Rojak, itu bukan hal biasa. Ia sudah terlalu sering bekerja di rumah-rumah orang kaya yang tak peduli. Biasanya, mereka bahkan tak pernah keluar rumah, apalagi bicara langsung dengan para pekerja kasar. Tapi Bu Melati berbeda. Di hari-hari berikutnya, kehadiran Bu Melati selalu menjadi momen yang paling dinanti. Bukan karena wajah cantiknya semata, tapi karena ada ketulusan yang sulit dijelaskan. Ia menyapa dengan nama, bukan panggilan, kamu. Ia menanyakan kabar keluarga, bukan sekadar kapan pekerjaan selesai. Puncaknya terjadi di sore kelima, ketika ia tiba-tiba keluar membawa nampan penuh makanan menjelang buka puasa. Ayo mas, yang ini nggak usah dimakan di luar. Saya sudah siapkan meja di dalam. Anggap aja rumah sendiri ya, ucapnya sambil tersenyum. Rojak tertegun. Ia tahu batasnya, tahu tempatnya, tapi ajakan itu terlalu lembut untuk ditolak. Ia melepas sepatunya, menyeka keringat di dahi, dan melangkah masuk ke dalam rumah megah itu. Dan di ruang makan itulah,
Dua dunia yang biasanya tak bersinggungan, dunia seorang janda terpandang dan dunia seorang buruh rendahan, mulai bersentuhan. Tidak dengan keraguan, tapi dengan rasa hormat dan kehangatan yang tak bisa dibeli. Di antara sendok nasi, tawa kecil, dan obrolan ringan tentang kampung halaman, Rojak mulai menyadari. Ia bukan sekadar pekerja. Ia mulai dianggap ada. Sejak sore itu, rumah besar Bu Melati tak lagi terasa seperti tempat asing bagi Rojak. Tiap kali azan maghrib menjelang, ia tak lagi menyiapkan plastik nasi bungkus di sudut proyek. Sebaliknya, ia membersihkan tangannya dengan sabun harum dari wastafel dekat dapur, menyisir rambut dengan jari, dan duduk rapi di kursi kayu panjang ruang makan Bu Melati. Di atas meja, selalu ada hidangan sederhana tapi menggugah. Kolak pisang hangat dengan santan harum, gorengan yang masih garing, nasi uduk yang pulen, dan teh manis dalam gelas bening. Tapi bukan makanannya yang membuat Rojak gugup tiap kali duduk di sana. Bukan pula dinginnya AC atau gemerlap lampu gantung di langit-langit rumah. Yang membuat dadanya berdetak tak beraturan adalah tatapan Bu Melati. Tatapan yang tak pernah menghina. Tatapan yang seolah mengerti betapa kerasnya dunia luar memperlakukan lelaki sepertinya. Kadang Bu Melati bertanya hal-hal kecil, tentang kampung Rojak, tentang masakan ibunya, bahkan tentang cita-citanya yang dulu sempat ia kubur. Mas Rojak suka ayam goreng apa semur jengkol? Kalau lebaran biasanya pulang, ya? Ibunya sehat. Rojak sempat bingung, tak terbiasa diperhatikan seperti itu. Tapi semakin sering mereka berbuka bersama, semakin dalam pula rasa nyaman yang tumbuh dalam hatinya. Ia mulai menantikan senja bukan sekadar untuk membatalkan puasa, tapi karena itu waktunya ia bisa melihat senyum Bu Melati lagi. Yang unik, Bu Melati selalu menyajikan makanan dengan tangannya sendiri. Tak pernah menyuruh art atau pembantu. Ia bahkan pernah mengikatkan perban di jari Rojak saat tangannya lecet karena kena paku proyek. Kalau luka kecil dibiarkan, nanti malah jadi infeksi. Begitu juga hati, katanya sambil tersenyum lirih. Kalimat itu tak pernah hilang dari kepala Rojak. Hubungan mereka bukan dalam bentuk kata-kata manis atau gombalan, tapi dalam gestur kecil yang penuh makna, seperti cara Bu Melati menyodorkan sendok ke arahnya lebih dulu, atau cara ia menunggu Rojak menyelesaikan suap terakhir sebelum membereskan meja. Setiap detik di meja makan itu terasa hangat. Hangat bukan karena suhu ruangan, tapi karena ada dua jiwa yang sedang saling membuka pintu tanpa sadar. Dan di bulan penuh berkah ini, saat banyak orang sibuk mencari pahala, mungkin dua hati ini sedang menemukan rumahnya. Ramadan terus berjalan, dan proyek renovasi itu pun perlahan mendekati selesai. Tapi yang semakin tumbuh, justru bukan dinding rumah, melainkan rasa dalam hati Rojak. Awalnya ia mencoba menolak. Ia berkata pada diri sendiri bahwa itu cuma rasa hormat, kekaguman. Karena siapa sih dia? Hanya seorang buruh dari desa, tinggal di bedeng sempit dengan baju kerja yang tiap sore bau keringat. Sedangkan Bu Melati, ia wanita mapan, cantik, cerdas, dengan rumah sebesar mimpi Rojak sejak kecil. Tapi tetap saja, rasa itu tak bisa dicegah. Dan semakin ia menahan, semakin tumbuh pula rasa ingin melindungi, menyenangkan, dan membuat Bu Melati tersenyum. Setiap hari Rojak bekerja lebih rapi, lebih cekatan. Ia tak mau membuat sedikit pun kesalahan di rumah itu. Saat yang lain istirahat, ia masih mengecek lantai marmer, memastikan semua rapi. Ia bahkan belajar nama-nama tanaman hias agar bisa menjawab saat Bu Melati bertanya. Suatu siang, saat langit mendung dan proyek dihentikan sementara karena gerimis, Rojak duduk di teras belakang sambil memandangi kolam kecil yang belum selesai direnovasi. Bu Melati menghampiri dengan 2 gelas teh panas. "Aku suka lihat Mas Rojak kerja. Rapi, penuh tanggung jawab," katanya pelan. Rojak hanya menunduk, menyembunyikan senyumnya. "Makasih, Bu. Saya cuma coba ngelakuin yang terbaik," jawabnya hati-hati. "Jangan panggil saya, Bu, terus, dong," katanya sambil tertawa kecil. "Melati aja." Seketika dunia Rojak berguncang. Suara hujan yang menitik, aroma tanah basah, semua seakan jadi latar belakang dari satu momen yang mengubah segalanya. Itu bukan sekadar candaan.
Ada sesuatu di balik tatapan mata Melati saat itu. Sesuatu yang jujur, yang tak dibuat-buat. Namun malamnya, saat di bedeng, Rojak hanya bisa menatap langit-langit dengan dada sesak. Ia takut berharap. Ia sadar jurangnya terlalu dalam. Apa kata orang kalau tahu janda kaya bersama buruh bangunan? Dunia mungkin tak sekejam itu. Tapi lidah manusia bisa lebih tajam dari palu proyek. Aku suka dia. Tapi apakah aku pantas? Pikiran itu terus mengusiknya. Bahkan saat tubuhnya sudah lelah. Namun esok harinya, saat Bu Melati kembali menyapanya dengan senyum yang sama hangatnya seperti kemarin, segala keraguan itu pelan-pelan berubah jadi keyakinan. Kalau hati ini tumbuh karena kejujuran, masa harus ditebang karena status? Malam itu langit cerah, penuh bintang. Udara selepas tarawih terasa lebih lembut dari biasanya. Angin menyusup perlahan ke sela-sela pohon Kamboja di halaman rumah Bu Melati. Rojak baru saja selesai membantu membereskan peralatan kerja saat suara lembut memanggilnya dari balik jendela yang terbuka. "Mas Rojak, sebentar, bisa ke teras belakang?" Hatinya berdebar. Permintaan itu tak biasa. Bu Melati biasanya hanya menyapa sepintas jika tak ada keperluan khusus. Tapi malam ini, ada ketegangan di suaranya. Sesuatu yang membuat Rojak mengatur napasnya sebelum melangkah. Ia mendapati Bu Melati duduk di bangku rotan, mengenakan gamis abu lembut. Rambutnya tertutup rapi oleh jilbab, namun ada kilau gugup di matanya. "Maaf ganggu malam-malam begini," ucapnya pelan. Rojak mengangguk sopan. "Nggak apa-apa, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Melati tersenyum kecil. "Masih manggil, Bu, juga ya?" Ia menunduk sebentar, lalu mendongak dengan mata yang kini terlihat lebih berani. "Saya cuma ingin bicara, sebagai wanita, bukan sebagai pemilik rumah. Sebagai Melati, bukan Bu Melati." Suasana mendadak sunyi. Bahkan angin pun seakan menahan napas. "Aku tahu kamu pasti heran, Mas. Kenapa aku sering ajak kamu buka puasa, ngobrol, bahkan terlalu perhatian. Tapi aku nggak bisa pura-pura. Tiap hari lihat kamu kerja, aku merasa nyaman. Ada rasa aman yang belum pernah aku temukan sejak almarhum suami pergi." Rojak menelan ludah. Tangannya yang kasar tiba-tiba dingin oleh keringat. Ia ingin bicara, tapi lidahnya kaku. "Aku nggak butuh pria kaya. Harta sudah aku punya. Yang aku butuh, pria yang punya hati, yang bisa temani aku bukan cuma di ruang tamu, tapi juga dalam doa. Dan kamu, Mas Rojak, kamu punya itu." Suasana hening. Yang terdengar hanya suara jangkrik dan degup jantung yang semakin tak beraturan. "Kalau kamu keberatan, aku bisa pura-pura lupa dengan semua ini. Tapi aku jujur. Dan aku percaya, kadang Allah mempertemukan dua hati di waktu yang paling tidak kita duga." Rojak menunduk lama. Hatinya bergetar hebat. Bukan karena takut, tapi karena harapan yang selama ini ia simpan diam-diam, kini berdiri di depannya dengan nama Melati. Dengan suara serak, ia akhirnya menjawab, "Saya juga ngerasa yang sama, Bu. Mbak Melati. Tapi saya cuma buruh bangunan, nggak punya apa-apa." Melati tersenyum. "Yang kamu punya sudah cukup, karena kamu jujur, dan kamu baik." Dan malam itu, dua hati yang lahir dari dunia yang berbeda, akhirnya bersentuhan dengan jujur, tanpa kepalsuan, tanpa paksaan. Ramadan malam ke-25 menjadi saksi bahwa cinta yang tumbuh dari ketulusan tak pernah memilih tempat tumbuhnya. Pagi itu, takbir menggema dari berbagai penjuru kota. Jalanan masih sepi, tapi udara sudah penuh haru. Ramadan telah berlalu, dan hari kemenangan pun tiba. Namun bagi Rojak, tahun ini berbeda. Tak ada koper kecil yang biasa ia bawa pulang ke kampung. Tak ada kereta malam yang ia kejar dengan baju lusuh dan oleh-oleh seadanya. Ia memilih tinggal di kota. Di rumah itu, di sisi wanita yang telah membuatnya merasa ada. Bu Melati, Or Melati, seperti ia kini menyebutnya tanpa beban, menyambut pagi Idul Fitri dengan kebaya putih sederhana. Wajahnya bersih,
Matanya berkaca-kaca saat menyambut Rojak yang berdiri kaku di ruang tamu dengan sarung baru dan peci hadiah darinya. "Mas Rojak, selamat lebaran," ucap Melati sambil mengulurkan tangan. Rojak menggenggam tangannya perlahan, penuh hormat. "Minal aidin wal faizin, Mbak Melati. Mohon maaf lahir dan batin." Suasana haru itu nyaris membuat Rojak menangis. Dalam hatinya, ia tak menyangka Idul Fitri yang dulu selalu dihabiskan di teras rumah ibu dengan air mata dan kerinduan, kini tergantikan oleh kehangatan yang nyata dan dekat. Mereka salat Id bersama di masjid dekat rumah. Meski banyak pasang mata menatap aneh, seorang wanita cantik dan anggun berjalan di samping lelaki berwajah kasar dan bersandal jepit. Melati tak peduli. Ia menggenggam lengan Rojak dengan bangga. "Biarlah dunia bertanya. Aku tahu siapa yang layak berdiri di sampingku." Begitulah sikapnya. Sepulang dari masjid, Melati menyiapkan opor ayam dan ketupat. Kali ini, bukan untuk para tamu penting atau tetangga kaya, tapi untuk satu lelaki yang selama ini setia memahat dinding rumahnya, dan kini telah mengisi ruang hatinya. "Mas Rojak," katanya lembut sambil menuangkan kuah, "kamu gak harus kerja di sini lagi. Aku ingin kamu tinggal, bukan sebagai tukang, tapi sebagai pendamping." Rojak tercekat. Tangannya gemetar saat memegang sendok. Dunia seperti berhenti berputar. Tak ada palu proyek, tak ada semen, tak ada bedeng. Yang ada hanya Melati, dan tawaran untuk menukar semua kerja kerasnya dengan satu kehidupan yang penuh makna. Hari itu, di antara takbir, ketupat, dan senyum sederhana, takdir dua dunia pun bersatu. Dan untuk pertama kalinya, Rojak merasa ia bukan cuma laki-laki dari desa, tapi pria yang telah diterima sebagai cinta sejati. Hari-hari setelah Lebaran terasa berbeda. Bukan karena proyek renovasi sudah selesai, tapi karena hubungan antara Rojak dan Melati telah menemukan bentuknya sendiri. Tak ada pengumuman besar, tak ada pesta mewah atau ucapan selamat yang menggema di media sosial. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih penting, penerimaan. Melati tidak buru-buru memperkenalkan Rojak ke masyarakat sebagai pasangannya. Mereka berjalan perlahan, hati-hati, bukan karena malu, tapi karena mereka tahu dunia belum tentu siap melihat cinta yang lahir dari ketulusan tanpa topeng status sosial. Tetangga mulai berbisik. Beberapa menganggap Melati bodoh. Bagaimana bisa janda kaya memilih buruh bangunan? Tapi Melati tetap tenang. Senyumnya tidak berubah. Ia bahkan makin yakin bahwa keputusan ini bukan soal berani, tapi soal percaya pada isi hati, bukan tampilan luar. Rojak pun berubah. Ia bukan lagi lelaki yang menunduk karena minder. Ia mulai belajar hal-hal baru. Ia membantu Melati mengurus taman, belajar mengelola rumah, bahkan mulai membaca buku, bukan untuk mengubah siapa dirinya, tapi untuk menjadi versi terbaik dari diri yang dicintai dengan tulus. Di sore yang tenang, Melati pernah berkata, "Mas Rojak, orang boleh bilang macam-macam, tapi selama kita saling menjaga, dunia nggak bisa meruntuhkan kita." Rojak hanya mengangguk, matanya berkaca. Ia tahu, cinta sejati tak selalu datang dengan bunga dan lagu romantis. Kadang, ia muncul di antara debu proyek dan gelas teh hangat saat berbuka. Banyak yang menyangka cerita mereka mustahil. Tapi bagi Rojak dan Melati, justru dalam keajaiban itulah mereka menemukan cinta. Cinta yang bukan datang dari persamaan harta, tapi dari pertemuan dua jiwa yang saling menghargai. Di dunia yang sering menilai dari tampilan luar, kisah Rojak dan Melati membuktikan. Kadang, yang kamu butuhkan bukan rumah besar, tapi hati yang bersedia menampungmu apa adanya. Jika kamu percaya bahwa cinta bisa tumbuh dari ketulusan dan keberanian memilih jalan yang tak biasa, agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah lain yang mengajarkan bahwa keajaiban masih ada. Dan kadang, datang dalam bentuk seorang buruh dan seorang janda.